Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, di dalam kehidupan kita bersosialisasi, pasti ada saja ya kita terima komentar ataupun kritik di dalam hidup kita. Baik itu kita bagus, kita dapat komentar. Kita jelek, kita juga kadang dapat komentar. Ini merupakan sebuah hal yang harusnya kita pahami tapi kita harus tahu nih, ternyata ada juga loh hal-hal, komentar, kritik yang ternyata itu justru tidak membangun dan tidak membuat diri kita lebih baik. Selamat pagi Smart Listeners, bagaimana kabar Anda di hari Kamis pagi ini? Tasya Rustama menemani di kurang lebih waktu 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol pintar dalam program Smart Emotion. Kita akan membahas tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan emosi. Kita akan gali sari-sarinya bersama dengan Bapak Emosi Smart FM, Pak Anthony Dio Martin. Halo Pak Anthony. Hai Mbak Tasya dan hai Smart Listeners. Senang sekali pada pagi hari ini. Kembali Kamis pagi, Kamis Cerdas Emosi. Dan tentunya salam antusias buat Anda semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Semoga tetap sehat, tetap ceria, dan tetap positif menghadapi kritik-kritik dalam kehidupan Anda. Ya. Dan tetap antusias begitu ya Pak Antoni Betul. ya, dalam mungkin belajar di kesempatan kali ini. Yes. Pak Antoni, Ya. kita ngomongin soal kritik begitu ya, Ya. yang kita tahu bahwa ternyata nggak semua kritik itu membangun dan membawa hal positif kepada diri kita. Ya. Pasti kan kalau misalnya ada orang bilang bahwa kamu nggak bisa dong kayak gitu, harus terima kritik dong. Ya. Nah, kritik itu kan bisa bikin kamu lebih upgrade begitu, lebih bikin kamu tambah bagus, tambah baik begitu. Ya. Apakah faktanya demikian, Pak Antoni? Ya. Mungkin untuk mengawali, kenapa hal ini menjadi penting untuk kita Oke. ketahui? Baik. Tasya dan juga Smart Listener, pada pagi hari ini memang kita lagi obrolin soal topik yang menarik dan banyak salah kaprah atau mitos ketika dalam kehidupan kita seringkali kita diberitahu kritik itu bagus loh, kritik itu kita perlukan di dalam kehidupan kita, kritik itu kita bisa pakai untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Benar, tidak selamanya kritik itu selalu buruk, kritik itu bagus juga. Tapi di sisi lain, pada kesempatan ini kita mau belajar bahwa kritik pun bisa merusak. Kritik pun kalau kita terlalu ladeni, potensi kita bisa nggak muncul, atau mungkin kemampuan kita atau intensi kita yang tadinya baik, mungkin tidak muncul gara-gara kritik-kritik seperti itu. Misalnya contoh, katakanlah apalagi sekarang zaman sosmed ya, seperti kata Mbak Tasya titik tadi. Ketika kita postingkan sesuatu, mungkin niat awalnya kita itu baik. Kita berharap bahwa orang bisa mendapatkan informasi itu. Tapi ya namanya juga, kita nggak bisa mengendalikan pendapat-pendapat dan opini. Kemudian kita dikritik habis-habisan gara-gara apa yang kita sampaikan. Nah, yang ingin kita katakan pada kesempatan pagi ini adalah jangan sampai kemudian sifat kita untuk berbagi, untuk sharing, jadi kemudian akhirnya terpupuskan. Atau kemudian bahasa Jawanya mutung, gara-gara karena dapat kritik-kritik. Ya, udah, maksudku kan baik. Ya udah kalau gitu, besok-besok aku nggak mau sampaikan informasi lagi. Jangan gitu. Atau misalnya, yang tadinya kita punya bakat, punya kemampuan, gara-gara kritik yang salah, itu juga bisa merusak. Nah, pada kesempatan itulah, ya, Smart Listener, ya, di sini kita akan belajar juga bahwa ada satu penelitian yang sebenarnya penelitian ini sudah ada sejak tahun 1939, ya, oleh Wendell Johnson, yang memberikan kepada kita pemahaman bahwa ternyata kritik kalau kita nggak filter baik-baik bahkan bisa merusak, dan dampak merusaknya itu bahkan bisa sampai seumur hidup. Maka itu sebabnya kenapa khusus pada pagi hari ini kita akan belajar untuk lebih bijak bagaimana menyikapi kritik itu. Mbak Tasya dan juga Mbak Listener, itu alasan topik kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Karena di baru-baru ini Pak Antoni, ada sebuah, kalau saya lihat gitu di postingan sosial media, ada sebuah lembaga bimbel, dia punya lomba begitu, yang isinya orang-orang pinter perwakilan dari seluruh universitas. Jadi universitas-universitas UI, universitas negeri, swasta juga, bahkan universitas internasional yang orang-orang pinter begitu ya. Mereka bersaing di situ, kemudian menjawab pertanyaan, lihat bagaimana yang pintar. Ini kan sebuah kompetisi yang
positif. Betul, Nggak menyakiti orang lain begitu betul, kan. betul, Dan kita bisa ngelihat dan banyak inspirasi yang bisa didapat dari situ kan. betul. Dari sini aja kita udah kayak kayaknya nggak akan ada deh komentar positif, komentar negatif atau kritik begitu ya. Betul. Tapi ketika sudah di-share di sosial media, ada aja loh Pak Antoni, Oh ya, komentar negatif yang ini tuh kritik negatif yang loh kok bisa begitu ya. Ada yang komentar begini, oh ini ya lucu ya batas kepintaran seseorang tuh diukurnya pakai sign tag gitu. Jadi orang-orang sosum dikesampingkan gitu. hmm, Padahal iya, realitanya kan ada juga orang-orang iya, sosum yang ada di situ. ya. Nah, Atau ya memang salah satu yang gampang diukur ya itu kan gitu loh. Karena kan ukuran jawaban-jawabannya kan lebih mudah untuk dideteksi daripada yang lain di gitu. sosum, ya. Ya kenapa harus komentari? Itulah Nah, yes, maksudnya kenapa benar. sih Nah, budaya ini kenapa ya betul. Pak Antoni di Indonesia sendiri tuh kental sekali. Iya, kita itu kepo banget dengan kehidupan orang lain, suka mengomentari. Dan dikatakan kan kita Indonesia adalah negara yang paling kepo dengan urusan-urusan orang lain. Beda banget dengan budaya-budaya yang udahlah orang jalan sendiri-sendiri. Makanya Menghormati kita katakan privacy gitu. betul, kita berada di seperti kayak sebuah we are big village, ya. Jadi bagusnya adalah bagian dari semangat kekeluargaan kan. Kalau kita di kampung itu kan semua bikin kepo, tetangga kepoan sama tetangga, apa aja diurus. Jadi meskipun kita di sosmed gitu loh, sifat ini masih ada. Sifat baiknya adalah kita peduli. Sifat jeleknya adalah akhirnya kemudian semua diurusi dan semua dikomentari. Kita yang bahkan nggak tahu pun, kita nggak ngerti apakah itu benar atau salah, ikut mengomentari. Padahal mungkin komentar kita ya itu kacau kan, sebenarnya salah kan. Padahal seperti tadi ternyata ada juga sosum yang ikut dalam acara itu. Nah, atau bisa juga karena gini, kadang karena kurang kerjaan. Oh, oke. Ya, when you are not busy, ya semua diuruskan. Ketika kita memang punya banyak aktivitas dan kesibukan, mana ada waktu untuk mengurusi seperti itu. Ya, jadi kita mungkin ini menandakan bahwa banyak yang kurang kerjaan sebenarnya. Jadi semua diurus. Ya. Nah, karena kurang kerjaan itulah, maka ini juga jadi pembelajaran bagus buat kita bahwa di luar sana smart listener banyak orang kerjaannya akan memberikan kritik pada dirimu. Kalau kamu terlalu meladeni orang-orang yang istilah saya nggak valid seperti itu, hidup kita bisa hancur. Potensi kita bisa jadi terhambat. Atau misalnya contoh panitia seperti ini, kalau mendengarkan saran-saran komentar-komentar seperti ini, udah besok-besok kita nggak usah bikin acara seperti ini. Maksud kita baik, kenapa ada komentar seperti ini? Udah besok kita jangan gitu. Ya, komentar seperti itu bakal muncul dan kita udah harus ready. Tapi bagaimana kita menyikapi, makanya itu sebabnya hari ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita bersikap bijak dewasa terhadap kritik-kritik itu. Oke, baik. Ini kita menyikapi kritik atau komentar yang datang ke kita gitu ya Pak Antoni. Nanti juga mungkin izin Pak Antoni untuk diberikan how to-nya, bagaimana mengkritik atau berkomentar yang baik begitu kan. Karena ini merupakan karena tadi Pak Antoni juga bilang bahwa kita ini bangsa yang kepo, berarti kita juga harus punya literasi atau kemampuan untuk berkomentar yang baik, berkomentar yang benar begitu kan. Nah, seperti apa nanti akan dibahas oleh Pak Antoni Dio Martin di kesempatan kali ini. Smart Listeners, Anda harus tetap bersama dengan kami dalam program Smart Emotion karena saya juga hadirkan sebuah pertanyaan. Kira-kira gimana sih secara umum begitu ya kalau Anda menghadapi kritik yang datang kepada Anda? Nah, kalau Anda dikritik sama orang, apakah Anda langsung defensif? Oh, enggak, saya nggak mau menerima kritik, sorry ya, gitu kan. Atau Anda menerima semua kritik, oke, saya terima semuanya, kemudian dimasukin ke hati. Nah, boleh bergabung bersama dengan kami, mungkin menceritakan sepertinya Anda gimana sih untuk menghadapi kritik yang datang kepada Anda. 0812 11 12 959, kami akan kembali, dan kami juga hadir di YouTube channel Radio Smart FM. Anda bisa bergabung. Sekali lagi 0812 11 12 959. Kami jeda. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, di kesempatan kali ini saya bertanya kepada Anda. Biasanya jika Anda menerima sebuah kritik ataupun komentar dari orang lain, apa sih yang Anda lakukan? 0812 11 12 959. Ayo bergabung bersama dengan kami karena di Ngobrol Pintar Smart Emotion di kesempatan pagi ini Pak Anthony Dio Martin share seputar ternyata kritik itu nggak semuanya membangun ya, Ya. dan berdampak positif kepada diri kita ya Pak Anthony ya. Yes, betul. Terus tadi Pak Anthony sempat mention soal penelitian monster study. Yes. Itu gimana tuh Pak Anthony? Ya, nah ini menarik buat smart listener Anda pahami tentang soal dampak bagaimana sebuah kritik ternyata bisa menyebabkan rusak permanen pada diri seseorang gara-gara sebuah kritik. Makanya kita harus berhati-hati dengan kata-kata, ucapan yang kita katakan. Jadi eksperimen ini dilakukan oleh Wendell Johnson waktu dia mensupervisi mahasiswinya namanya Mary Tudor. Mereka dari Iowa University di tahun 1939, bayangkan, long time ago. Jadi penelitian ini dilakukan terhadap anak-anak di panti asuhan. Waktu ketika penelitian ini dilakukan, cuma dikasih tahu bahwa ini adalah penelitian tentang memberikan masukan tentang kemampuan bicara mereka. Jadi anak-anak ini nggak tahu, anak-anak panti asuhan ini. Nah, anak-anak panti asuhan ini sekitar 20-an orang dibagi menjadi 4 kelompok. Oke. Ya,
Jadi 4 kelompok ini terbagi menjadi 2 kelompok besar sebenarnya. Mhm. Ya, kelompok yang gagap bicara dengan kelompok yang ngomongnya lancar biasa. Oke. Ya, jadi 2 kelompok A dan B. Mhm. Nah, tapi dari 2 kelompok ini dibagi-bagi lagi. Jadi yang kelompok yang bisa bicaranya lancar, nanti ada yang nggak diapa-apain, ada yang dikritik. Ya. Nah, sama yang gagap juga ada yang nggak diapa-apain, sama yang dikritik. Jadi total ada 4 kelompok. Nah, yang kemudian penelitian ini dilakukan hampir setengah tahun gitu penelitian ini. Jadi mereka ngomong, oh yang kasih kritik itu benar-benar dikritik habis-habisan kemampuan bicara mereka. Mhm. Dan setelah penelitian ini selesai, apa yang terjadi adalah anak-anak yang dikritik itu Mhm. rata-rata akhirnya bahkan ada yang menolak untuk bicara. Anak yang tadinya kemampuan bicaranya baik-baik saja mulai tergagap-gagap. Wow. Dan bahkan ada yang sampai akhirnya itu menghantui hidup mereka seumur hidup mereka. Nah, dianggap bahwa riset ini adalah riset yang ternyata merusak, berbahaya. Iya. Ya, makanya sampai akhirnya kemudian pemerintah kemudian dituntut untuk mengganti rugi anak-anak ini. Jadi pemerintah sampai mengganti sekitar 1,2 juta US dollar Wow. untuk anak-anak yang penelitiannya ini, yang terutama mengalami kerugian dari Kerugian. hasil penelitian ini. Ya. Oke. Nah, dari penelitian ini makanya kenapa bisa dikatakan bahwa eh, selama bayangkan hampir cuman 6 kurang bulan. lebih, betul. Mhm. Karena sekitar bulan awal Januari Mhm. sampai sekitar akhir Mei gitu. Mei. Jadi Mhm. kurang lebih seperti itulah ya. Nah, dari penelitian ini saja akhirnya kita bisa mengetahui, bayangkan cuma dikritik. Ternyata bisa sampai rusak permanen. Karena ternyata itu sampai seumur hidup, ketika mau dicoba diperbaiki itu banyak yang anak-anak yang hasil penelitian ini yang kemudian nggak bisa diperbaiki gitu. Ya. Nah, inilah makanya disebut dengan monster study ya. Karena dianggap bahwa penelitian ini anggap nggak bermoral Mhm. gitu. Mhm. Seperti monster Ya, begitu betul ya. kan, dikritik Mhm. habis-habisan gitu. Tapi ya ini juga memberikan, karena dianggap monster juga karena kemudian menciptakan rusak permanen gitu. Ya, tapi akhirnya kemudian ini jadi pembelajaran yang sangat penting karena kalau nggak ada penelitian ini makin Iya. kita jadi nggak belajar betapa berbahaya kritik itu. Iya. Ya, kritik yang dilakukan tidak pada tempatnya dan ternyata itu ya bisa berdampak sampai seumur hidup. Karena dikatakan gini, antara pujian dengan kritik, yang jauh lebih berdampak itu lebih kritik. Kan kita selalu mengatakan bahwa dampak dari emosi negatif itu akan jauh lebih besar Mhm. daripada dampak emosi yang positif. Itu sampai Mhm. bahkan dikatakan minimal 8 kali lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan yang positif. Makanya ketika kita mengatakan dapat satu kritik positif, butuh pujian 8 kali untuk menutupi yang positif, yang negatif itu gitu. Ya, Oke. kalau kita buat statistiknya lah Heeh. ya kurang lebih. Nah, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran dan membuat kita lebih waspada, smart listener. Bagaimana ketika kita memberikan kritik, kita harus waspada, hati-hati gitu. Oke, baik. Yes. Dari kritik yang dilontarkan di dalam monster atau penelitian di monster study ini, Pak Antoni, Ya. hingga merusak anak-anak yang tadinya Ya. bagus bicaranya, dikritik terus, jadi malah Betul, tergagap, malah nggak bisa bicara. betul. Berarti dampaknya luar biasa. Tapi tanpa disadari, Pak Antoni, Ya. mungkin Ya. pemimpin atau manajer sering melakukan kritik kepada anak buah. Betul. Orang tua sering Betul. sekali mengkritik Melakukan. anak Betul, tanpa persis. tidak sadar. Ya. Ini gimana caranya, Pak Antoni? Ya, gini, makanya kita bilang ya, jadi dari pembelajaran ini sebenarnya adalah kita belajar bahwa ya kritik itu sebenarnya memang pedang bermata dua. Ada Oke. yang sebenarnya semakin sukses Mhm. karena dikritik, Mhm. ya karena ditantang gitu. Mhm. Tapi ada juga yang justru karena kritik malah semakin down gitu. Ya, makanya ada satu kalimat yang mengatakan matahari yang memelekkan mata burung elang akan membutakan mata burung hantu. Jadi sebenarnya harus juga dilihat kualitas anak kita seperti apa. Mhm. Kualitas anak kita kan berbeda-beda ya, bahannya buat saya itu. Ya, ada yang cenderung lebih lembek. Jadi semakin dikasih kritik dia akan semakin down. Ada sih sebenarnya dikasih kritik dia akan tertantang. Mhm. Ya, tapi buat saya adalah hati-hati gitu. Nah,
Makanya dulu kita seringkali mendengar kritik is good for developing ideas Iya. gitu. Jadi hari ini kita mengatakan nggak selalu Oh, ya. oke. Ada juga kritik yang sebenarnya bisa merusak ya. Jadi kita katakan ya kritik itu ibaratkan kayak layang-layang lah. Angin yang menerbangkan layang-layang ya. Mhm. Kritik itu kan dibutuhkan supaya layang-layang itu semakin tinggi, semakin Tinggi, tinggi. iya. Tapi ketika angin itu terlalu kencang, yang terjadi adalah layang-layang itu putus. Putus, benar. Ya, nah saya jadi ingat dengan sebuah cerita menarik tentang seorang, ini adalah seorang pasiennya dari ahli psikosiberesi yang terkenal Dr. Maxwell Maltz. Mhm. Jadi satu hari ada seorang anak yang dibawa oleh bapaknya untuk bertemu dengan anak ini sudah cukup dewasa, untuk bertemu dengan Dr. Maxwell yang terkenal gitu. Ya, dulu dia dokter, tapi kemudian ahli profesi jadi motivator sebutannya. Oke. Ya. Nah, bapak ini datang dengan sebuah keluhan. Dok, anak saya ini adalah satu-satunya pewaris dari bisnis saya. Hmm. Masa dia nggak mau melanjutkan bisnis saya? Kalau saya nggak mewariskan kepada dia, saya harus mewariskan kepada siapa dong, dok? Gitu. Dan akhirnya kemudian si Dr. Maxwell Maltz ini minta waktu untuk ngobrol dengan si anaknya ini. Dan ketika si bapak ini di ruang tunggu, dan Dr. Maxwell Maltz jadi punya kesempatan dong ngobrol-ngobrol dengan si anak ini. Dan dia bertanya, kenapa? Kan kamu tahu, eh, kamu anak tunggal satu-satunya dan semua bisnis akan diwariskan ke kamu. Ternyata ada sebuah kejadian di masa lalu yang membuat anak ini jadi trauma. Hmm. Ternyata gini, jadi si bapak dengan si anaknya ini waktu ketika dari masa kecil punya permainan melempar 10 bola. Oke. Jadi lemparan pertama gampang, lemparan kedua anak ini bisa tangkap, lemparan ketiga, lemparan keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, anak ini bisa menangkap dengan gampang. Tapi di lemparan yang terakhir, yang ke-10, si bapak ini akan berusaha dengan susah payah untuk membuat si anak ini susah payah, hampir nyaris nggak bisa nangkap bola itu. Hmm. Ya, entah Hmm. tiba-tiba ditaruh di dekat kakinya atau dilempar jauh banget. Sehingga anak itu nggak akan pernah mendapatkan bolanya. Dan setelah anak ini tidak mendapatkan bolanya, si bapak itu akan mengakhiri dan mengatakan, "Tuh nak, kamu jangan sombong. Ya, kamu perlu selalu meningkatkan dirimu, bahwa kamu tidak pernah ya banyak hal dalam hidupmu yang perlu kamu latihan dan sebagainya. Ingat, jangan puas dan sebagainya." Hmm. Jadi permainan itu melempar 10 bola itu selalu berakhir di mana si bapak ini selalu mengkritik bahwa si anak ini kemampuannya masih kurang. So ketika dia dewasa, si anak ini kemudian mengatakan, tahu nggak dok, alasan saya tidak mau melanjutkan bisnis ayah saya bukan apa. Tapi masalahnya adalah saya trauma, dan buat saya adalah saya tidak akan pernah baik di mata ayah saya. Hmm. Dan itu sebabnya kenapa Hmm. saya nggak akan pernah mau melanjutkan bisnis ayah saya. Iya. So, itulah ya, jahatnya sebuah kritik ketika mungkin maksudnya baik, tapi kemudian diarahkan terus-menerus, akhirnya kemudian membuat orang jadi frustrasi, akhirnya demotivasi, dan akhirnya kemudian potensi-potensi malah jadi nggak keluar. Iya. Nah, inilah yang mesti kita waspadai gitu. Oke, Ya, baik. Gimana Pak Antoni ya, kalau misalnya, ya itu mungkin potensi dia ada, ya, tapi memang orang yang mengkritik ini aja yang ya, mungkin niatnya baik mau menggembleng begitu ya, ya, biar nggak lembek katanya begitu kan. ya, Nah, tapi gimana kalau misalnya dikritik karena ya memang kamu salah, ya. itu lagi, apakah berbeda Pak Antoni? Oke, ya. Nah, gini, kita harus bisa membedakan dalam hal ini, Mbak Mhm. Tasya, bahwa memang sih sebenarnya ada kritik yang ya bisa membangun juga sebenarnya. So, apa yang bisa membedakan kritik itu membangun atau kritik itu tidak membangun? Ya. Jadi gini, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Tasya tadi sebenarnya. Oke, gimana caranya kita tahu bahwa kita memberikan kritik yang sebenarnya kritik itu kritik yang membangun? Kritik yang membangun itu adalah kritik yang bisa memberitahu salahnya di mana. Oke. Ya, jadi satu, dia bisa pinpoint letak hal yang keliru itu di mana. Oke. Ya, dan biasanya nggak gampang. Biasanya kritik-kritik kan, oh alah, bodoh, alah, bego, alah, kai-kai. Iya, iya, iya. Itu kritik, kita tahu bahwa itu kita merasa bahwa kritik-kritik itu pada dasarnya nggak ini. Tapi gini, banyak juga kritik-kritik yang cuma bagian yang pertama ini. Jadi memberitahu salahnya di mana. Mhm.
Nah, yang jauh lebih penting sebenarnya kritik yang betul-betul membangun adalah juga kritik itu bisa memberitahu cara memperbaikinya bagaimana, Oke. harusnya bagaimana, ya. Nah, seringkali kita satu lebih parah lagi udah nggak tahu, udah hanya memberikan komentar-komentar celaan, ya. Nah, di atas itu lumayan ketika sudah memberitahu mana sih kesalahan yang terjadi. Tapi akan jauh lebih bagus lagi ketika kita memberitahu kesalahannya di mana, tapi sekaligus juga memberitahu bagian mana yang harus diperbaiki. Dan ini menjadi salah satu tradisi kita. Kalau misalnya contoh di kelas-kelas training, presentation skill, training for trainers gitu. Atau misalnya gimana para peserta kita perform. Dan saya selalu mengajarkan gitu. Pada saat ketika kita memberikan kritik, pada waktu kita memberikan feedback penilaian, kita harus betul-betul punya alasan. Kelirunya di mana. Dan kita harus punya ide. Bagaimana dia harus memperbaikinya. Kalau nggak kritik kita menjadi tidak ada gunanya sebenarnya. Karena kita cuma menunjukkan kesalahan, terus memperbaikinya gimana gitu. Nah ini juga penting, seperti kata Mbak Tasya tadi. Orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, pimpinan kepada bawahannya. Harusnya ini juga berlaku. Kalau nggak itu cuma akan menjadi kritik. Atau malah labeling. Ya. Ya anak, Oke. kalian bodoh. Ya, kalian nggak punya otak. Otak udang gitu, ya kan, labeling gitu. Ya, kesalahannya otak udangnya karena apa? Kesalahannya ada di mana? Harus dikasih tahu dong. Nah, lebih perlu lagi, syukur-syukur bisa memberitahu. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itulah yang baru kemudian kita katakan kritik itu bisa membangun gitu. Ya, Berarti kalau Anda kata kritik yang ya judgmental ke kita aja, labeling tadi Pak Antoni betul. itu, ya itu baiknya dianggap angin lalu aja gitu ya Pak Antoni ya. Iya. Karena secara tidak langsung begitu ya, kita sering nih menghadapi, orang itu pamer aja, Betul. gitu kan. Iya, betul. Dia mah paling pelit aja deh orangnya mah, begitu kan. Yes, betul. Apalagi mungkin sesama rekan begitu Iya. kan. Padahal hal itu nggak sesuai kenyataan mungkin, Iya. atau sebenarnya memang mungkin dia demikian dan harusnya bisa disampaikan dengan lebih baik begitu Betul. Pak Antoni. Ya, satu kalimatnya kita bisa membuat halus, atau paling enggak jangan membuatkan kalimat-kalimat yang cenderung melebel tadi, cenderung mencap orang. Misalnya contoh yang saya ingin katakan adalah, ya terutama gini, kalau di netizen kan memang kita nggak kenal. Tapi yang lebih parah kan label-label yang diberikan oleh orang-orang yang sebenarnya kita kenal. Ya. Label kritikan gitu lah, kritik dan kemudian akhirnya berakhir dengan kritikan. Lihat tuh anakku tuh nggak pernah becus. Ya. Atau misalnya orang tua bilang sama kamu nggak pernah becus, ya. Atau misalnya yang kadang-kadang bikin sakit hati, kamu tuh nggak pernah berguna, ya. Useless, kalimat-kalimat seperti itu menyakitkan banget gitu. Ya oke, anak ini bikin salahnya di mana gitu. Ya, apa yang perlu dia perbaiki. Nah, itu yang akan lebih menolong buat dia untuk di masa depan daripada kita mencap seperti mengatakan useless, bodoh, nggak becus. Nah, kata-kata seperti itu bukan kritik lagi, itu labeling gitu. Ya. Itu perbedaannya ya, smart Ya. listeners, kritik dengan labeling. Ya. Oke, kita akan lebih mendalami seputar hal ini Pak Antoni. Tadi kan itu kritik yang orang lain tujukan kepada kita. Ya. Gimana ada beberapa orang yang mengkritik diri sendiri. Ya. Nah, ini gimana Pak Antoni? Gimana caranya mungkin dan menerimanya orang-orang yang mungkin Ya. suka mengkritik diri sendiri? Ya. Kita izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Pak Antoni. Oke, Kita sip. jeda dulu sejenak, smart listeners. Yes. Tetap bersama dengan kami di program Smart Emotion pagi hari ini, dan kami masih tunggu atensi Smart dari Emotion Anda. Apa yang with Anda lakukan Anthony jika ada Dio orang Martin. yang mengkritik Anda? Yes. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya,
Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration. Anda dimanapun berada, selamat pagi. Selamat bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Emotion di 8 kota jaringan Smart FM Network. Anda yang ada di Jakarta, Yogyakarta, Anda juga yang di Surabaya, kemudian Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, dan juga Banjarmasin. Halo, selamat mengawali aktivitas Anda dengan insight-insight dan juga ilmu yang didapatkan di kesempatan pagi hari ini seputar kritik Smart Listeners. Karena kita tahu bahwa nggak semua kritik itu membangun. Nah, gimana kita tahu dan kita meregulasi kritik itu agar ya udah jangan sampai kritik itu membuat kita malah jadi down atau tadinya mau berkarya, mulai ngonten Pak Antoni kan, Yes. mulai ngonten tapi dikritik sama netizen, jelek kontennya, kameranya buram, apa, langsung, aduh deh saya udah nggak mau ngonten lagi karena Ya. sering juga kan Betul. menemukan hal-hal seputar hal ini. Ya. Nah, Anda boleh bergabung bersama dengan kami. Gimana sih caranya Smart Listeners Anda menghadapi kritik yang datang kepada Anda? 0812 11 12 959. Yes. Oke, Pak Antoni, sebelum kita nanti bahas mental yang harus kita siapkan begitu ya, karena kan menghadapi kritik itu butuh mental baja nih. Betul, Dan ya. mindset apa yang harus kita punya gitu. Ya. Gimana tadi kritik yang dari orang lain? Ya. Oke, kita bisa ngelihat, bisa mendengar, kita bisa tutup kuping, Betul. bisa tutup mata begitu Ya. kan. Tapi kritik yang datangnya justru dari dalam nih. Ini Ya. gimana Pak Antoni? Ya, kita menyebutnya self critic. Hmm. Ya, kadang memang yang paling kejam itu bukan lingkungan juga. Kadang yang paling kejam adalah diri kita pada diri kita sendiri. Biasanya karena kan kalau dari sudut pandang ilmu psikologi itu kan kita punya ego, bagian-bagian dari diri kita yang berbeda-beda. Sebenarnya kadang-kadang bagian-bagian itu berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, bisa jadi bagian itu kemudian mengkritik, oh
Kenapa sih kamu perlu flexing? Hmm. Kenapa sih kamu perlu tunjukin? Hmm. Udah nggak usah. Dan yang ngomong bukan orang lain loh, dan yang ngomong adalah pada diri kita. Hmm. Nah, sama sebenarnya pada diri kita itu sebenarnya kita sendiri pertama-tama prinsipnya sih jangan terlalu keras lah dengan diri kita. Hmm. Ya, dunia udah terlalu kejam gitu. Masa kamu juga kejam pada dirimu sendiri sih gitu. Dan buat saya adalah yang paling tahu tentang dirimu adalah dirimu sendiri. Hmm. Intensimu apa? Niatmu apa? Dan itu kita tanyakan pada diri kita. Kalau memang niat kita baik, niat kita bermanfaat, ya berusaha untuk berdamai dengan diri kita dan belajarlah untuk menjadikan diri kita yang lebih sayang dengan diri kita sendiri Hmm. dan memberikan penguatan motivasi buat diri kita sendiri. Karena buat saya benar pengkritik yang paling kejam adalah diri kita sendiri, tapi motivator yang terbaik buat diri kita juga diri kita sendiri. Hmm. Nah, dalam hal itulah kemudian kita yang kemudian harus menyaring juga pikiran-pikiran di kepala kita. Nah, ketika kita merasa bahwa kita udah mulai muncul dengan kalimat-kalimat yang statementnya negatif pada diri kita, cepat-cepat ganti Hmm. dengan kalimat yang lebih membangun buat diri kita. Ya, karena balik lagi ada satu kalimat dari Eleanor Roosevelt yang selalu saya ingatkan dan saya selalu katakan. Ini berlaku kritik orang lain pada diri kita, ini juga berlaku untuk kritik pada diri kita sendiri. Yaitu apa? Kalimatnya bagus banget. Kalimatnya adalah tidak ada orang yang bisa melukai kita tanpa persetujuan dari kita. Artinya orang lain nggak akan bisa melukai diri kita pun tidak bisa melukai diri kita kalau kita tidak memberikan izin. Jadi sebenarnya intinya ujung-ujungnya yang akan memfilter, yang harusnya bisa menyaring, oh ini adalah masukan yang berharga buat aku, oh ini adalah masukan yang tidak berharga buatku, itu adalah diri kita. Hmm. Ya, jadi menghadapi self kritik pun kita harus selektif. Oke, baik. Ya, Gimana cara tadi kritik yang betul. ditujukan oleh orang lain? Ya, Dia harus tahu poin kesalahannya di mana, Pak Antoni. ya, Kemudian gimana cara memperbaikinya? betul. Ini akan bias Ya, jika disampaikan oleh diri kita sendiri, self ya, kritik itu sendiri. betul. Gimana mengkritik yang baik untuk diri sendiri? Nah, itu balik lagi. Kembali pada saat ketika kita harus merasa-rasa. Karena kan ketika kita melakukan sesuatu, ada bagian diri kita yang lain, ya bukan berarti kita abnormal ya, bukan berarti kita multiple personality gitu loh. Tapi memang itu yang terjadi Nah, gitu loh. kayak di Ya, kartun ya, Pak. betul, Ada yang betul. Ada yang kiri kiri, dan ada yang kanan gitu. Ya, biasanya yang putih yang merah gitu kan. ya, dia akan ngomong pada diri kita, Hmm. betul. Ya, kita yang memilah-milah lah. Hmm. Sama seperti bayangannya, menurut saya itu ilustrasi yang bagus, si merah sama si putih ini yang tiap hari ngobrol sama kita. Nah, kalau kita merasa bahwa kalimat-kalimat yang kita ucapkan pada diri kita itu tidak membantu, tidak membuat diri kita menjadi lebih baik. Karena kan ujung-ujungnya, kapan dikatakan kritik itu berguna? Ketika kritik itu satu, membuat kita tahu kesalahan kita di mana, dan yang kedua, tahu bagaimana kita memperbaiki, dan kedua, kritik itu kalau kita pergunakan, itu bisa membawa kita ke level berikutnya. Oke. Sama, filter yang sama juga berlaku pada diri kita. Pertanyaannya adalah, kalimat-kalimat yang kita katakan pada diri kita, apakah itu membantu buat kita? Apakah kita menolong buat kita untuk tahu kesalahan kita di mana? Dan yang ketiga, apakah itu membawa kita ke level berikutnya? Menantang kita untuk menjadi lebih baik. Kalau enggak, maka itu sebenarnya sama. Itu pun juga sebuah labeling diri kita pada diri kita sendiri. Dan kita harus memfilter. Nah, karena ini dari diri kita, maka sebenarnya kita bisa switch cepat. Ya, yang tadi yang merah kita switch ke putih aja. Yang tadinya mengatakan, aduh, kok bisa sih saya kayak gitu aja nggak bisa. Cuma bodoh banget. Saya udah terbiasa ngomong seharian. Kenapa hanya untuk ngomong 5 menit aja aku bisa sampai belepotan? Kenapa sih? Udah. Mungkin karena situasinya lah. Ya kan, si merah kan akan ngomong. Iya, gitu aja bayangkan cuma 5 menit. Kamu di mana sih otakmu? Di mana sih gitu aja? Kenapa sih selama ini? Jadi selama ini sebenarnya kamu bisa ngomong seharian tuh gimana? Kok bisa sih 5 menit? Kan kejam banget gitu. Nah, switch aja ke bagian yang putih yang mengatakan, oke, kan masalahnya adalah ini juga ngomongnya mendadak. Situasinya berbeda. Kamu juga nggak siap. Kamu juga udahlah, jangan terlalu dipikirin. Ya, sekarang memang kamu bikin kesalahan, tapi besok-besok kamu bisa belajar satu hal, bahwa kamu harus selalu ready. Acara seperti ini mungkin kamu akan selalu diminta untuk memberikan sambutan, akan diberikan kesempatan untuk ngomong sesuatu. Jadi kamu harus ready lah.
baik kamu diminta untuk maju atau enggak, pokoknya kamu harus ready untuk apapun sambutan dan sebagainya. Oke, itu jadi pembelajaran buat kamu. Udah gitu. Hmm. Ya, karena apa? Itu sesuatu yang terjadi pada diriku, Iya. kasusnya gitu. Ya suka Pak Anton ya. Iya, kenapa saya bisa jadi gue merasakan banget? Karena itu terjadi pada diri saya. Ya, saya cuma diminta untuk 5 menit dan I screw, dan saya merasa aku sendiri bahkan nggak tahu apa yang gue omongin gitu. 5 menit itu belepotan gitu. Dan aku, kamu bisa ngomong seharian, kenapa sih 5 menit nggak bisa? Dan kita jadi sangat kejam pada diri kita sendiri. Sampai akhirnya aku menyadari, kenapa aku harus begitu kejam ya? Ya. Ya, satu, saya nggak prepare, situasi yang berbeda. Ya udah, besok-besok lain kali saya harus siap gitu dengan situasi itu. Ya udah. Ya, Oke. jadi ini bisa terjadi pada diri kita, smart listener. Kalau self kritik itu terjadi, ya udah, kita sendiri please lah, jangan terlalu kejam juga dengan diri kita sendiri gitu. Oke, Ya. baik. Mental atau mindset apa Pak Antoni? Tadi sudah dijelaskan untuk self kritik itu harus Yes. seperti ini. Ya. Kalau kritiknya dari orang lain, Ya. mental apa yang harus kita punya Pak Antoni? Oke. Pertanyaan yang menarik dari Mbak Tasya. So, smart listener, ada paling nggak 3 mental yang perlu kamu miliki saat kemudian kamu menerima kritik itu. Jadi pertama-tama adalah berusaha untuk netral. Ya. Jadi ada kan orang yang sangat defensif ketika langsung terima kritik, langsung saya tidak mau terima kritik gitu. Dan Sorry. iya, dan sangat negatif banget gitu. Oh. Nggak usah gitu, netral aja. Misalnya contoh, Mbak, ketika misalnya apalagi dia datang dengan statement, Mbak Tasya, saya punya kritik untuk Mbak Tasya. Ah, udah, netralkan aja apapun kalimat berikutnya gitu. Ya, itu kan karena kritik itu sebuah opini, cuma sebuah opini, pendapat gitu. Ya, jadi intinya adalah ketika orang mengatakan seperti itu, ya jadi bersikaplah untuk netral gitu. Ya. Ataupun misalnya ketika kita nggak suka dengan kritik itu, say nothing, do nothing gitu loh. Ya, be nothing dengan kritik itu. Jadi netral aja gitu. Ya, supaya kita nggak terlalu bawa ke. Nah, mental yang kedua adalah kita harus ingat bahwa yang namanya kritik itu adalah persepsi. Nah, yang namanya persepsi itu bisa salah. Jadi kritik itu bentuk opini dan persepsi orang. Dan namanya juga opini kan, namanya juga pendapat, bisa salah. Ya. Dan opini dia dipengaruhi oleh informasi yang dia miliki. Jadi itu benar, bisa salah. Jadi kadang-kadang gini, kita harus selidiki juga sebenarnya. Apakah informasi dia cukup? Apakah dia kenal dengan diri kita? Ya. Terus apakah orang itu kompeten atau enggak untuk memberikan kritik? Latar belakangnya. Iya. Jadi kalau netizen yang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kemudian memberikan kritik untuk sesuatu yang, halo, kamu udah memahami sampai itu dan sebagainya, sudahlah. Ya, belum tentu kalau dia disuruh untuk melakukan, dia akan mampu melakukannya. Jadi ada hal yang kadang-kadang kita harus menyikapi bahwa itu cuma sekedar pendapat opini dari dia. Dan dengan demikian, ini hal yang paling penting, nomor 3, mental yang paling penting, ini yang saya selalu katakan. Kita seringkali bersikap salah terhadap kritik dan pujian. Jadi ketika kita menyikapi kritik, jadi gini, yang sering kali terjadi adalah ketika kritik itu masuk, kita membawa kita ke kepala, lantas kemudian kita masukkan juga ke hati. Ya, tapi ketika kita mendapatkan pujian, kita cuma berhenti di kepala. Oh ya, makasih ya. Makasih ya. Selesai. Ya, harusnya ini dibalik. Ya, ketika kita mendapatkan pujian, kamu bawa ke kepala dan masukkan ke hati. Aku dapat pujian dari Mbak Tasya, makasih ya. Berarti apa yang aku lakukan pada pagi hari ini bagus banget. Thanks ya. Berarti oke, aku harus lebih banyak melakukan hal-hal model seperti ini. Jadi dibawa ke kepala dan hati. Nah, ketika orang memberikan kritik, udah berhenti di kepala aja. Ketika misalnya aku mau memberikan kritik, udah berhenti dipikirkan. Oke, berarti masukan kritik dia adalah tentang hal bagian ini, tentang suara, tentang konten, tentang cara aku menyampaikan. Oke, berarti bagian-bagian itu besok aku mau improve. Aku cuma berhenti di kepala. Jadi nggak usah dibawa ke hati. Iya, berarti aku kenapa ya jelek banget ya penampilanku, berarti buruk banget. Ngapain dibawa ke hati gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan terhadap kritik dan pujian. Lakukan secara berbeda. Kebanyakan orang, sekali lagi, buat Anda yang untuk mengingatkan Anda, ketika pujian itu berhenti di kepala, nggak bawa dibawa ke hati. Nah, yang kritik orang bawa ke pikiran dan juga ke hati, harusnya dibalik.
Kritik cukup berhenti di pikiran aja. Coba dipikir-pikir aja. Pujian kamu bawa ke kepala dan bawa ke hati. I feel good ya, pujiannya itu membuat aku senang deh, aku bahagia deh. Besok-besok aku melakukan. Itu ya yang harusnya kita lakukan terhadap kritik dan pujian. Oke, karena seringnya kebalik begitu ya Pak Iya, Antoni ya. betul. Sebenarnya kalau misalnya kritik ya udah difikirkan apakah tadi yang Yes. pertama orangnya kredibel atau enggak. Betul. Terus latar belakangnya dia tahu nggak sih situasinya seperti apa. Ya, Belum lagi betul. melihat bagaimana cara dia mengkritik itu tadi. Poinnya di mana ya Pak Antoni ya? Iya, betul. Kemudian gimana cara untuk solve-nya, Betul. memecahkannya. Iya. Oke, berarti Ya. ketika dia ngomong kritik gitu, ini otak kita mikir ya. Ini bagian mananya? Iya, iya. Nah, makanya ini juga salah satu bagian penting ketika kita menerima kritik. Dan itu aku praktekkan, dan itu juga buat smart listener, Anda juga bisa praktekkan. Jadi bayangkan, saya membayangkan seperti kalau kita nonton science fiction, itu kan biasanya pesawat-pesawat itu ada lapisan pelindungnya Iya, ketika iya. dapat serangan gitu. Jadi ada pelindung shield-nya. Nah, sama, harusnya kita punya shield-nya. Oke. Artinya gini loh, dan shield-nya ini yang akan mengizinkan mana boleh masuk, mana yang nggak boleh masuk. Misalnya contoh, kira-kira kalau misalnya pujian itu kalimatnya dimulai dengan kamu itu ya nggak punya otak. Kamu tahu nggak? Harusnya kalau kamu bikin laporan, masa sih apalagi laporan yang kayak gini? Masa laporannya ada kalimat lu gue dan sebagainya? Ini kan bener kamu nggak punya otak, kamu nggak punya ini. Masa kamu lulus dari mana sih? Kamu lulus apa kagak sih dan sebagainya. Udah, berarti kan gini loh. Kamu nggak punya otak, kamu lulus dari mana dan sebagainya. Itu kita bentengin aja. Kalimat itu nggak penting banget gitu. Kalimat yang penting adalah, oh iya ya, kalau bikin laporan apalagi resmi, jangan menggunakan kalimat-kalimat gaul. Karena itu kan resmi, berarti salah itu. Ya udah, jadi kita tahu kesalahannya. Tapi kalimat-kalimat yang nggak penting itu kita bisa filter. Oke. Ya. Sering ya Pak Antoni, Yes. kalimat-kalimat yang nggak penting gitu yang Itu justru izinkan masuk. dimasukin. Persis. Oh, Ya, wah ngatain saya ini nih. yes. Wah ngatain ini akhirnya Jadi berantem. jadi betul. berantem. Ya, tetangga jadi berantem, rumah jadi berantem, Berantem. iya saudara jadi berantem gara-gara kalimat seperti itu. Oke, Yes. berarti Ya. apa yang melatar belakangi orang-orang yang mengkritik seperti ini Pak Ya. Antoni? Apakah karena ya beneran kamu salah? Iya oke kalau beneran salah. Ya. Kalau nggak salah, ya kayak tadi yang di penelitian Pak Antoni bilang bahwa ada monster emosi, Ya. monster study. Betul. Berarti kan ada juga orang-orang yang yaudah melepaskan tembakan-tembakan kritik ini aja kan Pak Antoni. Apalagi banyak juga orang-orang yang ya asal kritik aja kalau kita ngomongin soal netizen yang di sosial media. Ya. Apa latar belakang mereka sebenarnya Pak Antoni untuk mengkritik ini? Karena kita perlu tahu nih Pak Betul. Antoni. Banget. Karena kalau mau punya benteng, otomatis kita harus tahu juga nih Ya. lawannya siapa, musuhnya siapa begitu. Ya. Orang-orang seperti ini latar belakangnya apa? Ya. Izin untuk di Oh, oke. jawab di sesi selanjutnya. Oke. Dan Sure. sampai sesi terakhir Smart Listeners. Ayo Kerasa. bergabung bersama dengan kami di kesempatan Smart kali ini Emotion 0812 with 11 12 Anthony Dio Martin. 959. Kami akan kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya,
kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, bergabung bersama dengan kami lagi di sesi yang terakhir program Smart Emotion. Anda harus ikut serta nih di kesempatan kali ini, mungkin menjawab pertanyaan dari saya begitu ya. Kalau Anda mendapatkan kritik, apa yang biasanya Anda lakukan? 0812 11 12 959. Oke, Pak Antoni, di sesi sebelumnya saya penasaran, apa sih yang menjadi latar belakang orang-orang yang ingin mengkritik ini? Oke, kalau atasan ke bawahan, Ya. mungkin karena performa, Betul. karena sayang begitu. Ya. Tapi kalau orang-orang lain yang misal netizen, Ya. itu sebenarnya apa sih yang melatar belakang mereka? Ya, jadi betul. Adalah sangat penting buat kita untuk mengetahui orang ini memberikan kritik kepada kita, latar belakang dia apa sih? Jadi dengan demikian, tidak semua tingkat signifikansi atau kepentingannya dan seberapa pentingnya kritik itu perlu diladeni itu sama. Kenapa? Karena berbeda-beda. Of course, kalau itu dari orang yang betul-betul sayang dengan diri kita, orang yang kita betul-betul kenal, biasanya kritiknya itu jauh lebih bermakna gitu. Tapi kalau kenal aja kagak, ini nggak tahu entah berantas siapa, ini juga akunnya juga kagak jelas gitu loh. Mungkin kita harus mempertanyakan ini siapa gitu. So, jadi orang memberikan kritik karena apa? Satu, betul-betul bisa karena memang orang itu sayang dengan diri kita. Ya, terutama kalau kritik itu datang dari orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, dia memberi kita kritik karena memang mungkin dia pingin kondisi kita menjadi lebih baik. Oke. Ya, jadi itu ada maknanya dan belajarlah, ada baiknya kita mendengarkan kritik mereka itu. Tapi kritik bisa juga datang dari orang yang pernah melewati itu, dia memberikan kritik kepada kita supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama seperti dia. Jadi maksudnya juga baik kan intensinya. Tapi kritik juga bisa datang dari orang yang memang berseberangan dengan diri kita, yang tidak setuju dengan diri kita. Jadi hati-hati. Jadi kadang kita harus tahu ini orang dari kubu mana yang memberikan kritik itu. Ya, bisa jadi memang karena dari kubu yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, apapun yang Anda ini sebaik pasti dia nggak bakal setuju karena memang sudah berada di aliran yang berbeda gitu, di kelompok yang berbeda, di grup yang sudah berbeda kan gitu loh. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu akan salah aja gitu ya. Misalnya di kantor misalnya kan di grup yang berbeda,
apapun yang dilakukan pasti salah kan gitu. Dia udah di grup yang berbeda dengan kita. Tapi bisa juga karena gini, ya memang karena iri. Ya, iri tanda tak Iri tanda mampu. Jadi mampu. sebenarnya kita mengatakan kalau Anda dikritik, baguslah. Berarti Anda berada di posisi atas gitu. Ya, kalau di bawah ngapain mengkritik orang yang ada di bawah gitu. Kita tidak mungkin mengkritik seorang pemulung, gelandangan, dan sebagainya. Ngapain kita menghabiskan waktu gitu. Yang kita kritik pasti Iya, presiden. biasanya yang di atas gitu. Ya, betul. Jadi ketika kamu dikritik, berbahagialah. Ya, bisa jadi kamu berada di posisi yang lebih di atas daripada orang itu. Nah, kemudian orang mengkritik karena memang dia nggak tahu bagaimana cara memberikan masukan yang positif. Oke. Ya, jadi makanya muncullah kritik-kritik itu. Jadi nggak selalu juga karena salahnya orang itu. Nah, dengan memahami apa latar belakang dia mengkritik itulah, kita harusnya belajar untuk lebih waspada dan lebih bijak menyikapi kritik-kritik yang muncul itu. Oke, Ya. baik Pak Antoni. Gimana kalau misalnya kita mungkin sedikit menyenggol parenting begitu ya Pak Ya. Antoni ya. Sering nih kan orang Ya. tua, kamu bangunnya siang. Kamu bangunnya siang, kamu jadi terlambat begitu. Tapi kritik ini Ya. apa malah justru membuat anak-anak atau mungkin ya karyawan juga Ya. bisa itu terus yang kayak itu terus deh yang dimasalahin Ya. begitu kan. Ya. Jadinya kan defensif terhadap kritik yang disampaikan. Ya. Ini gimana Pak Antoni? Agar kritik itu bisa sampai dan didengarkan, dilakukan. Ya, makanya ada bagusnya juga sebenarnya waktu kita menyampaikan kritik. Sebelum kita menyampaikan kata-kata, kamu itu. Nah, setiap kata kamu itu selalu labeling. Ya. Oh ya. Nah, ada bagusnya juga di pelajaran-pelajaran tentang asertif. Kan kita belajar tentang 3S sebenarnya. Ya, saat kamu ini nih, saya merasa gini nih. Saya tuh kepingin kamu gini-gini. Ya, bahasa 3S. Dengan bentuk lain juga sebenarnya kritik yang bagus itu kalau supaya tidak disalah tanggapi. Sebaiknya kita frame dulu. Niat kita intensi apa? Misalnya contoh ketika kita sebagai orang tua, kita memberikan kritik kepada anak kita. Mama ingin supaya kamu, karena nanti supaya tinggal di luar atau tinggal di kota lain, kamu tuh bisa ngurus sendiri. Nah, Mama ingin kamu tuh apa? Yang kamu sering kali lakukan adalah seperti ini. Nah, jadi kasih tahu alasan kita, niat kita menyampaikan itu apa. Sama, pattern yang sama bisa berlaku juga buat kita sebagai pimpinan kepada bawahan. Gini loh ya, sebagai atasan, saya punya tugas untuk melakukan ini. Dan salah satu bagian dari tugas ini adalah memastikan KPI organisasi kita tercapai. Nah, dalam hal ini, saya mau memberikan masukan buat kamu tentang hal apa yang kamu lakukan yang bisa membuat organisasi kita nggak tercapai nih KPI-nya. Yaitu apa? Nah, saya mau menyebutkan kesalahan kamu ada di mana. Dan saya sebutkan ini. Harapan saya buat kamu adalah begini. Besok yang saya pingin dari kamu itu seperti apa. Nah, itu loh. Jadi, dari kritik saya ini, dari masukan saya ini, saya menyebutkan alasan saya memberikan apa gitu. Dan saya merasa sangat berterima kasih sebenarnya dengan para smart listener yang menurut saya bagus ketika menyampaikan. Bahkan saya appreciate dan saya banyak belajar dari mereka ketika mengatakan, Pak Antoni, mohon maaf ya kalau saya memberikan kritik untuk Pak Antoni. Saya menyampaikan ini karena saya sayang dengan Pak Antoni. Saya mau radionya juga semakin banyak didengarkan supaya bisa menjangkau lebih banyak. Maka begini masukan saya untuk Pak Antoni. Ini sekaligus juga kritik untuk Bapak ya. Dan buat saya bagus gitu loh, karena oke, berarti orang ini sebenarnya sayang, orang ini peduli, dan orang ini punya intensi apa gitu. Dan biasanya dengan kalimat itu saya akan lebih memperhatikan apa yang disampaikan. Ya, jadi ini juga sekaligus jadi catatan buat kita ketika kita mau menyampaikan, sampaikan alasan kenapa, niat kita, intensi kita memberikan kritik itu apa. Ya. Oke, baik. Pak Antoni, itu jika kritik yang disampaikan mungkin dan bagus. Jika kita tahu orang ini nggak kredibel, kritiknya nggak benar, apa yang harus kita lakukan? Iya. Apa langsung no, langsung defensif atau gimana? Iya, jadi gini ya, pertanyaan yang paling bagus untuk menguji sekali lagi apakah kritik itu bagus atau enggak, itu gampang. Apakah dengan melakukan apa yang dikatakan itu, apakah hasil saya akan menjadi lebih baik atau enggak? Kalau isinya adalah labeling, kamu nggak becus, kamu malas dan sebagainya, terus apakah itu akan membuat hidup saya lebih baik? Yang dikatakan dengan apa yang lebih baik, ya. Kalau ternyata kita mengatakan bahwa enggak kok, ya masukannya ini masukan yang tidak berharga, dia nggak ngerti tentang apa yang terjadi, maka itu kita kategorikan sebagai bagian dari kritik yang tak membangun gitu.
ya. Jadi kalau jawaban kita adalah tidak, sebaiknya kita lupakan dengan kritik-kritik yang seperti itu, ya. Anggap aja bahwa itu hanya sebuah opini, hanya sebuah pendapat yang ya orang hanya memberikan pendapatnya supaya didengar gitu, ya. Jadi namanya juga opini kan, hak kita dong. Saya mau dengar boleh, saya nggak mau dengar juga nggak apa-apa kan Iya, gitu loh. iya. Ya, karena itu cuma sekedar opini. Kalau didengerin semua ntar kayak Mario Bros ya, Pak Anton, ya. Ke sana, ke sini, ke sana, si capek sendiri Iya gitu betul, kan. semua harus diladeni Terus gitu, diselesaikan. ladeni. Iya, Oke, Pak betul. Antoni. Apa mungkin hal yang bisa Pak Antoni sampaikan gitu, sedikit saja untuk Ya, membungkus perbincangan di oke. sekitar Saya mau kita? tutup dengan sebuah tips. Bagaimana kita bisa menerima kritik dengan sehat. Oke. Ya, so mudah-mudahan bagian ini menutup dengan manis sebuah pembelajaran kita pada pagi hari ini, smart listener, supaya kita bisa bawa, ya, jadikan ini sebagai bagian dari diri kita dan pembelajaran buat kita pada hari ini. Kalau perlu Anda catat ini tips penting ini. Jadi pertama-tama adalah bagaimana ketika kita mendapatkan kritik. Hal yang pertama adalah shut up and listen. Jadi nggak usah komentar, nggak ini, dengarkan, pasang kuping, dengar baik-baik apa yang dia katakan, ya. Dan jangan juga bersifat defensif. Enggak tuh, salah tuh, gini loh ya. Sebelum kamu ngomong lebih jauh lagi, gini loh ya. Udah dengerin aja dulu, ya. Karena gini, kalau tiap kali kita dikasih kritik dan kita defensif, lama-lama orang juga akan malas kasih Iya. kritik sama kita. Udah, ngapain kasih kritik sama dia, kasih masukan sama dia. Paling juga nggak didengar, paling dia juga defensif gitu. So, dengerin aja. Jadi yang kedua, ya. Dan yang berikutnya adalah selalu kita kembalikan kepada tujuannya, ya. Misalnya, ya, ketika ada teman yang mengatakan kepada kita, "Say, spanduk lo itu nggak jreng banget gitu." Ya, oke, kurang jreng gitu. Nah, kurang jreng itu kan perlu dispesifikan gitu. Yang kamu kurang masukkan kurang jreng itu apa? Coba deh, kamu lebih spesifik lagi supaya aku bisa improve nih, ya. Jadi tujuannya apa? Kembalikan lagi pada tujuannya, ya. Ya. Jadi kita bisa mengklarifikasi dengan bertanya balik gitu. Dan yang paling penting ketika kita mendapatkan kritik dan menerima kritik dengan sehat adalah fokusnya bukan di kritiknya. Jangan masukkan langsung kemudian hati, lantas kemudian akhirnya jadi baper gitu. Tapi yang perlu setelah kita menerima kritik adalah next-nya apa gitu. Apa yang bisa kita lakukan berikutnya gitu. Ya. Dan lebih baik fokus pada hal itu. Kalau next-nya itu ternyata bisa membuat dirimu lebih baik, berarti itu memang kritik yang berharga buat dirimu. So, terimalah gitu. Tapi kalau ternyata kritik seperti itu tidak membuat kondisimu lebih baik, dia cuma hanya sekedar berkomentar, beropini, hanya untuk narsisnya dia aja, hanya supaya dapat attention, dapat perhatian dan sebagainya. Well, tergantung sih. Kalau kamu berbaik hati, kamu ladeni. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu kan cuma sekedar opininya dia gitu. Iya. Karena kan ada juga ya, sekedar memberikan kritik karena dia ingin dapat atensi dan popularitas. Bisa juga seperti itu. Cari Ya. muka ya. Cari muka supaya didengar, supaya ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya intensinya nggak baik-baik amat gitu. Iya, iya. So, itu balik lagi gitu. Namanya juga opini, bisa kamu ladeni, bisa juga enggak. Dan yang paling penting yang saya ingin katakan buat smart listener adalah ketika orang mengkritik pekerjaan kamu buruk, bukan berarti kamunya buruk. Jadi, jangan mengeneralisasi. Mungkin orang mengkritik suara kita, tapi bukan berarti satu Tasya itu jadi buruk gara-gara ini. Ketika orang mengkritik misalnya tulisan kita, bukan berarti lantas diri kita juga buruk. Ya. Iya toh. Yang bermasalah adalah suara, yang bermasalah adalah tulisan gitu. Jadi jangan kita mengeneralisasi. Nah, banyak orang membuat kesalahan karena mengeneralisasi. Oh iya, berarti aku memang parah banget ya, berarti aku memang jelek banget gitu. No, it's only part of dari pekerjaanmu yang buruk. Ya udah, fokuskan pada itu aja. Jadi jangan membuat diri kita jadi kiamat, jangan membuat hidup kita rusak gara-gara kritik kecil-kecil seperti itu. Ya, jadikan kritik itu sebagai sarana buat kita untuk improve. Itu hal terbaik yang bisa kita lakukan dengan kritik-kritik yang kita terima dalam kehidupan kita. Oke, Ya. dan tadi juga Pak Antoni bilang nggak bakal bisa masuk, itu nggak bakal bisa menyakiti kita kalau andai kata kita nggak izinkan. Exactly, Oke, betul. terima kasih Pak Antoni insight ya. Pak Tasya, terima kasih juga untuk semangatnya menemani pada pagi hari ini. Ya, terima kasih juga smart listener yang mendengarkan. Semoga ini jadi ngopi, benar-benar ngobrol pintar yang berharga buat Anda.
Amin. Dan semoga kita bisa lebih bijak begitu ya Exactly. dengan mengkritik orang lain dan juga mungkin mengkritik anak kita atau Iya. orang terdekat kita. Karena Betul. ini sangat krusial. Jangan sampai monster tadi itu terjadi di kehidupan kita begitu ya Yes, Pak Antoni betul. ya. Oke, dan terima kasih juga Ya. smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di Yes. pagi hari ini. Kami harus pamit undur diri. Kita harus tutup Pak Antoni. Yes. Saya Tasya Rustama. Dan saya Anthony Dio Martin. Smart Emotion. Salam Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.